selalu ingin menutupi apa yang seharusnya diviralkan. Singkatnya, seluruh ikhtiar baik itu ketika kita lakukan, maka dalam pandangan iblis dan itu pasti musuh. Nanti dia menganggap kita ini adalah saudaranya kalau kita melakukan yang sebaliknya. Misalnya orang melakukan bertindak mubazir yang dilarang oleh agama, ketika kita melakukan tindakan itu dikatakan dalam Al-Quran bahwa innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir itu bersaudara dengan setan. Karena mubazir itu hal yang dilarang oleh agama, maka itu memang telah menjadi komitmen untuk menggelincirkan manusia di sini, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjanjian dengan penduduk Yasrib yang kemudian dilakukan di sebuah desa namanya Aqabah, maka disebut Bai'atul Aqabah. Itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Itu juga sebenarnya perjalanan kita kalau mau menuju ke Mina. Nah, itu juga dilakukan di malam hari. Nah, iblis ketinggalan. Nanti mau bubar itu acara, baru iblis tahu. Makanya dia ingin membocorkan upaya dan rahasia itu. Walamma tamma Ibrahim hahida wa kana al-qawmu ala washakin. Di situ iktashafaha ahadus syayatin. Ketika menjelang berakhirnya pertemuan untuk melakukan Bai'atul Aqabah yang kedua ini, atau disebut Bai'atul Aqabah Al-Kubra, maka tiba-tiba saja muncul iktashafa ahadus syayatin. Maka tiba-tiba muncul salah satu dari pasukan setan itu ingin membuka pertemuan rahasia itu. Pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan penduduk Yasrib dari kalangan suku Hazrat dan Aus. Karena seandainya tahu ini penduduk Mekah, suku Quraisy yang memusuhi Nabi ini, pasti ini tidak bisa dilakukan, karena itu berbahaya bagi mereka. Makanya Nabi melakukan jangan di sekitar Masjidil Haram dilakukan. Kita pergi ke daerah terpencil. Maka disepakatilah sebuah desa di sebuah tempat namanya desa itu namanya Bai'atul Aqabah, di situ namanya desa Aqabah. Nah, di Mina. Wa haitsu jaa hadzal iktishafu bil lahzatil akhirah. Sayangnya itu karena terjadi ini baru diketahui oleh iblis, sudah mau bubar, sudah selesai semua pembicaraan, sudah komplit semua pembicaraan dan telah menghasilkan poin-poin kesepakatan dari pertemuan itu. Ya, walam yakun yumkinu iblaghi zu'ama'i Quraisy, dan tidak lagi memungkinkan untuk disampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Habis waktu, itu sudah menjelang subuh juga, dan tidak sama sekarang bilang tiba-tiba kalau sudah ada seperti ini bisa ditelepon. Tidak ada alat komunikasi waktu itu. Kalau mau beritahu mau ke Mekah harus kembali ke Mekah, sampai di Mekah mau ponis soe tidak bisa dia sampaikan, sudah bubar juga. Jadi di sini kalah telak, di sini iblis ini. Pertemuan rahasia itu tidak sempat wahum bisami
qama dzalika syaitan ala murtafi minal ard wa saha bi anfazi sautin samiaqat. Jadi sebenarnya ini iblis berupaya menyampaikan itu berteriak supaya penduduk-penduduk, nah, kalau sekarang ini kayak apa ya, yang pakai mic, tapi tidak ada mic waktu itu, jadi berteriak sendiri. Dia sampaikan kepada penduduk, Muhammad buat persekutuan dengan orang-orang Khazraj dan Aus ini pasti ada upayanya untuk memusuhi suku Quraisy ini, terutama mereka yang berasal dari kalangan bela Abu Jahal dan seterusnya. Itu dilakukan. Apa kemudian mereka katakan? Ya ahlal akhashib al-manazil, hal lakum fi Muhammadin was-sabat was-sahaba ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum. Ketahuilah wahai seluruh penduduk yang ada di sekitar sini, ini Muhammad berkumpul bersama dengan pasukannya dalam rangka membuat kesepakatan untuk memusuhi kalian. Bayangkan provokasinya itu. Ini provokator betul ini ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika hal itu terjadi, beliau mengatakan kepada penduduk dan kepada sahabat yang kepada suku Khazraj yang dan pengikut-pengikutnya yang ada, haza Azbul Aqabah. Ini Azbul Aqabah artinya pangonroan naro bosnya di situ. Namanya Azbul Aqabah. Ini nama setan. Azbul Aqabah ini yang muncul ini satu ini. Namanya Azbul Aqabah. Tapi Nabi mengatakan, "Amma wallahi ya adu wallahi." Nabi mengatakan, saya akan hadapi Anda, biarkan saya akan hadapi ini. Ini adalah adu Allahi, musuh Allah dalam artian ini musuh kebenaran. Nabi sendiri akan menghadapinya. Thumma amarahum ayaqtu ila rihalihim. Kemudian Nabi menginstruksikan kepada seluruh hadirin yang ada, seluruh pasukan yang ada dan juga penduduk yang ada di sekitar, kalian masuk semua ke kemah-kemah dan ke rumah-rumah kalian supaya tidak diganggu. Saya yang akan hadapi, kata Nabi ini. Ini setan ini saya akan hadapi sendiri. Ya. Jadi disinilah kita lihat bahwa Nabi menampakkan ke pemimpinannya di saat setan seorang muncul lalu berteriak untuk memprovokasi pendukung-pendukung Nabi, ingin supaya mengubah pikiran mereka dan juga penduduk agar memusuhi Nabi. Tapi Nabi mengatakan, inilah Azbul Aqabah, ini bosnya, ini setan yang ada di desa ini, namanya bosnya setan yang ada di Aqabah itu. Demi Allah, saya akan menghadapimu. Tentu dalam hal ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah? Karena setan melihat kita dan kita tidak melihat dia kecuali Allah yang menghendaki muncul. Jadi kalau bukan karena kita mohon perlindungan dari Allah, kita secara ini punya kelemahan, karena kita tidak bisa melihat setan kecuali atas perkenan dari Allah. Sementara setan bisa melihat kita dari arah mana saja dia mau, bisa. Tapi kalau Allah melindungi kita, inilah yang terjadi. Di sini ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran setan, kemunculannya itu nanti setelah mau bubar, nanti setelah akhir-akhir pertemuan. Sudah ada kesepakatan yang sudah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan suku Khazraj dan Aus dari penduduk Yasrib itu.
Kemudian isti'dadul ansari lidardi Quraisy. Ya, ini kesiapan kaum Ansar untuk menyerang suku Quraisy. Ya, ini Ansar, ini disebut Ansar itu, kembali lagi saya ingin tegaskan, Ansar itu terdiri dari suku dari kaum muslimin, baik dari suku Khazraj dan Aus, itu semua. Itu yang disebut. Jadi ketika Nabi berhasil menyatukan suku Khazraj dan Aus, ini kemudian Nabi memberikan nama Ansar. Nah, disinilah persekutuan yang terjadi antara Khazraj dan Aus melebur dalam satu nama Ansar. Sini istidadul ansari lidarbi Quraisyin, persiapan atau kesiapsiagaan Ansar, kaum Ansar ini untuk menghadapi suku Quraisy. Suku Quraisy yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak menghalangi rencana hijrahnya Nabi ke Yasrib. Wa inda sima'i sautin hadha syaitan qala al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah walladzi ba'atsaka bil haqqi. Ketika hal itu, suara setan tadi didengar oleh Al-Abbas, maka dia bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Dia bersumpah. Apa dia katakan? Bahwa in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina ghadan. Jadi kalau kamu mengizinkan Muhammad, akan kita serang seluruh penduduk Mina besok, karena di situ ada setan. Tapi Nabi mengatakan lam nu'mar bidzalika walakin irji'u ila rihalikum faraja'u wa namu hatta asbahu. Tapi Nabi mengatakan jangan dulu, karena belum kita diperintahkan. Ya, lam nu'mar bidzalika, kita belum diperintahkan untuk melakukan itu. Jangan dulu, tunggu dulu perintah. Kita tidak boleh bergerak kalau tidak aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada isyarat, nanti kita bertindak brutal padahal itu melanggar. Nah, lalu kemudian walakin irji'u ila rihalikum, kembalilah dulu ke rumah-rumah kalian. Kembali dulu, pergi tidur. Pokoknya sekarang pergi tidur dulu, istirahat dulu. Faraja'u wa namu hatta asbahu. Maka karena mereka taat kepada Nabi, faraja'u, maka mereka kembali semuanya, wa namu, dan tidur hatta asbahu, sampai masuk waktu subuh. Mereka di situ atas. Padahal Al-Abbas minta, Muhammad, kalau kamu merekomendasikan untuk kita melakukan penyerangan terhadap penduduk Mina yang di dalamnya di situ ada setan, maka kita lakukan penyerangan besok. Iya, kita melakukan penyerangan besok. Tapi Nabi mengatakan, tenang, kita belum diperintahkan. Kembali dulu ke rumah kalian, ke kemah-kemah kalian, kemudian tidurlah di sana. Maka mereka pun kembali dan tidur sampai masuk waktu subuh. Berikutnya Quraisy tuqaddim al-ihtijaja ila ruasa Yathrib. Ini orang-orang Quraisy mengajukan protes kepada pembesar-pembesar Yathrib dari suku Khazraj dan Aus. Ini orang Quraisy, ini maksudnya pengikutnya Abu Jahal, ini semua ini mengajukan protes. Kenapa sampai terjadi pertemuan? Kenapa bisa terjadi baiat? Baiat itu artinya janji setia.
Kenapa seperti itu? Walamma qad hadzal khabar anna Quraisy waqa'at fihim duhatan athariba al-qalaqila wal ahzan. Ketika hal itu, kabar itu tersebar di telinga azan, di telinga-telinga mereka, azan Quraisy, di telinga-telinga, ketika kabar itu, informasi itu sampai di telinga kaum Quraisy itu, waqa'at fihim dujatun atharatil qalaqila wal ahzan, maka muncullah berbagai kebingungan, huru-hara dan kesedihan. Aduh, kita kecolongan betul. Jadi orang Quraisy kurang ngajar itu Muhammad, kurang ngajar itu suku Hazrat, penduduk Madinah, penduduk Yasrib yang datang menemui Nabi dan berbaiat, menyatakan janji setia. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy merasakan kesedihan dan kebingungan. Lalu langkah apa lagi yang kita ini? Pasti ini berbahaya bagi kita. Hai, cilaka boleh ya. Li'annahum kanu ala ma'rifatin tammatin min awaqibi mithli hadzal bai'ah wa nata'ijiha bin nisbati ila anfusihim wa amwalihim. Karena orang Quraisy ini tahu persis bahwa ekses dari pertemuan seperti janji setia seperti ini dan akibat yang akan ditimbulkan terhadap harta dan terhadap diri, dampak buruk yang akan menimpa dirinya dan hartanya. Kalau itu kenyataannya sampai terjadi, asbahu hatta tawaj, kalau itu kemudian suku Quraisy, orang-orang Quraisy segera memberanikan diri untuk menemui orang-orang Yasrib yang berhaji ketika itu, karena musim haji ceritanya seperti sekarang ya. Maka mereka mendatangi Zuama wa kabira majrimiha. Jadi sini kemudian mereka berupaya menemui pembesar-pembesar mereka, penduduk-penduduk atau pembesar-pembesar dari kalangan Quraisy ini berupaya untuk mengklarifikasi dan mencari tahu tentang adanya isu bahwa terjadi pertemuan Muhammad dengan penduduk Yasrib. Itu mereka cari tahu. Tapi ini kebetulan yang dia tanya ini, mereka tidak tahu yang dia temui ini adalah penduduk Yasrib yang tidak ikut dalam pertemuan di Bai'atul Aqabah itu, tidak ikut di pertemuan itu. Jadi bingung mereka, ada apa ini ditanyakan. Tidak pernah terjadi, demi Allah ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi karena kebetulan yang ditemui orang tidak tahu menahu tentang gerakan itu. Jadi tidak salah juga, karena dia mengungkapkan apa yang diketahuinya, sementara mereka tidak tahu bahwa itu ada pertemuan. Jadi dia mencari tahu. Orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini berusaha menemui para jemaah haji yang berasal dari Yasrib, yang hari ini dari Madinah, yang melakukan haji. Dia cari tahu betulkah itu terjadi pertemuan Muhammad dengan mereka, dengan kalian. Dia mengatakan tidak pernah. Ya benar, tidak pernah, karena yang ditanya yang tidak ikut. Jadi tidak ada kebohongan di situ. Lagi pula tidak tahu mereka memang tidak tahu karena dirahasiakan. Nah, lalu setelah itu dia mengatakan, ya ma'asyaral Hazraj, innahu qad balagana annakum
qad ji'tum ila sahibina hadza tastakhrijunahu min baini azharina. Pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, hai penduduk Hazraj, hai suku Hazraj, kalian telah sampai berita di telinga saya, telah sampai informasi kepada saya bahwa kalian telah mengadakan pertemuan dengan sahabat kami, yaitu maksudnya Muhammad. Kalian telah mengadakan pertemuan dengan itu. Haza mengatakan tastakhrijunahu min baini azharina, dan kamu akan memanggil, membawa keluar dari kota Mekah ini. Ya, kalian akan membawanya seperti itu. Wa tabayunahu ala harbina, dan kalian telah berbaiat, mengadakan janji setia dalam poin-poin pertemuan itu, dan intinya adalah untuk memusuhi kami semua. Apa benar terjadi seperti itu? Lalu mengatakan, wa innahu wallahi ma min hayyin minal arabi. Di sini katanya, demi Allah, inilah kejadian yang paling buruk, yang tidak pernah ada yang lebih buruk menimpa ini, lebih dari kejadian ini. Kalau itu maksudnya kalian mau membawa Muhammad keluar dari kota Mekah. Kan ini istilahnya Nabi Muhammad ini dijemput oleh penduduk Yasrib. Jadi Nabi Muhammad itu sudah siap dibawa keluar oleh mereka. Iya. Nah, ketika itu kemudian terjadi, orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy menemui itu, yang dia temui juga orang-orang yang masih musyrik dari kalangan Hazraj juga yang dia temui. Maka ini mereka belum terjadi baiat dengan Nabi, tapi beberapa orang yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 dari kalangan Hazraj dan 3 orang dari kalangan Aus. Jadi jumlahnya semua 12. Inilah yang menjadi lokomotif dari upaya untuk membawa Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dan inilah mereka tokoh-tokoh yang akan menyusun strategi menghadapi suku Quraisy apabila terjadi penyerangan. Ini sudah, konsepnya sudah mantap, karena di tahun pertama sudah ada pertemuan, namanya Baiatul Aqabah pertama. Tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, terjadi lagi pertemuan namanya Baiatul Aqabah yang kedua, Baiatul Aqabah Kubra namanya. Maka disinilah terjadi upaya, dan di sini tahun kesedihan sebenarnya bagi suku Quraisy. Ini karena ini sudah mantap, ini terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, dan pada tahun itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hijrah bersama para sahabat di tahun ke-13 itu. Tapi strategi sudah jadi sebagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah izinkan untuk berangkat terlebih dahulu dari kalangan sahabat. Nabi kemudian menunggu waktu dan momen yang tepat untuk segera menyusul. Tapi sahabat yang mau hijrah ini ceritanya sudah dijamin hidupnya ketika sampai di tempat yang baru. Itu harta dari kaum Ansar itu sudah siap untuk menyokong menyambut kedatangan sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka itu adalah kaum muhajirin atau kaum imigran. Almal muslimuna fa nadhara ba'dhum ila ba'din. Nah, sekarang sementara ketika itu diklarifikasi tadi, antara orang muslim ini saling bisik-bisik. Jangan ini jangan sampai ketahuan ya. Jadi yang ikut itu menyaksikan. Biarkan orang Quraisy itu mencari tahu, tapi tutup mulut. Kalian ini mau tutup mulut, yang tahu tutup mulut. Iya.
Amal muslimuna fa nazara ba'duhum ila ba'din. Jadi orang-orang muslim saling berpandangan. Wah, kalau begini dia mengatakan itu. Thumma razu bisumti. Diam, pokoknya diam 1000 bahasa. Jangan bicara, jangan ungkapkan. Falam yatahaddas aduhum minhum yulqi au isbat. Tidak ada di antara seorang muslim pun yang bicara, yang buka bicara, dan kalau ada pertanyaan dia tidak mengatakan ya betul ada pertemuan. Pokoknya diam saja. Nah, karena ini strategi, kalau sampai ketahuan, mereka semua yang pernah bersama dengan Nabi dipenggal lehernya semua itu. Jadi diam. Makanya disebut as-sumtu aslam. Diam itu lebih selamat daripada dibilang. Nah, ini bukan berbohong, tapi demi menjaga jiwa dan keselamatan. Diam lebih selamat daripada bicara. Kalau bicara nanti kalau diam kan tidak bisa dipastikan ini benar atau tidak. Nah, itu strategi. Kemudian ta'akkadul khabar lidai Quraisy mutaratitil mubaya'ain. Di sini dikatakan bahwa kebenaran berita itu kemudian diketahui, diyakini oleh orang-orang Quraisy, dan segera ingin menangkap dan menyiksa orang-orang yang pernah berbaiat. Rupanya orang Quraisy semakin yakin dengan fakta dan bukti-bukti yang mendukung, semakin meyakinkan dirinya bahwa pasti sudah terjadi namanya janji setia atau bai'ah Aqabah itu. Orang Quraisy meyakini itu. Ada zuama'i Makkah wa hum ala syibhil yakini min kazbi hadzal khabar. Jadi pembesar-pembesar Mekah dari suku Quraisy itu, mereka artinya hampir yakin dengan seyakin-yakinnya atas berita yang dia yakini ini adalah hoax. Lakinnahum lam yazalu yastatuna atau yukthiruna al-bahtha anhu wa yadfaquna an-nazra fihi. Tapi dia masih ingin cari bukti-bukti yang lain untuk menguatkan dugaannya tadi, untuk membuktikan bahwa dugaan itu adalah sesuatu yang kemudian berubah menjadi fakta. Jadi itu yang diperbanyak dulu bukti-bukti, sampai kemudian mereka hatta ta'akkada ladaihim annal khabara sahihun, sampai kemudian cukup bukti yang meyakinkan bagi mereka bahwa berita itu adalah berita yang benar, berita yang valid. Wal bai'atu qad tammat. Jadi bahwa dia mengakui, dia meyakini bahwa bai'at itu benar-benar sudah berlangsung dan sudah dilakukan oleh Muhammad bersama dengan orang-orang Yasrib tadi itu. Lalu mereka mengatakan kurang ajar itu, kurang ajar, kita baru tahu mereka sudah pulang. Ini kan ceritanya tadi yang ikut berbaiat dengan Nabi, mereka sudah pada pulang. Mau ngamuk, orangnya sudah tidak ada, sudah pulang. Baru mereka tahu, kalah lagi situ, kalah strategi lagi. Orang Khazraj dan Aus zaman Nabi Tongker, dia ahli strategi perang juga. Si runtuh nih. Orang Khazraj dan Aus itu pemimpin suku yang berperang di Madinah waktu itu sebelum Nabi hijrah. Istilahnya mereka juga orang jagoan semua. Nah, ini suku Quraisy selalu kalah telak, selalu ini mau ngamuk tapi sudah pada pulang. Nah, akibatnya disinilah kita lihat bagaimana kelihayan strategi
yang dilakukan oleh suku Hazrat dan Aus yang berhasil disatukan oleh Nabi. Ini berhasil karena sebenarnya inilah Hazrat dan Aus ini yang di Asrib inilah dua suku yang paling terkenal. Kalau perang hanya ini yang di depan, dua berhadapan, tapi sebenarnya suku-suku yang menyokong dari belakang masing-masing ada. Tapi tidak disebut, tenggelam oleh dua nama ini, Hazrat dan Aus. Dan Nabi berhasil menyatukan kedua suku itu. Akhirnya disitulah berhadapan antara orang Quraisy yang jago perang juga dengan suku Hazrat dan Aus dari Madinah itu yang juga pimpinan pasukan perang. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini strateginya. Nabi ketika berhasil meyakinkan dan menyatukan orang-orang Yasrib, di sini keberhasilan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika ba'da mata wa ba'da dzalika ma nafarul hujjaj ila awtaihim fasara'a faru'asaihim bimutaradati al-Yasribin. Jadi di sini dia katakan tidak ada lagi seorang dari kalangan haji dari pembesar mereka yang dia jumpai, dari pembesar-pembesar Yasrib mereka tidak dapati lagi. Walakin ba'da fawatil awam ila annahum tamakkanu min ru'yati Sa'id bin Ubadah wal Munzir bin Amr. Tapi dia berhasil. Nah, di sini suku Quraisy berhasil menemui satu orang yang ketinggalan. Ini berhasil menemui dua orang, tapi lolos satu yang tertinggal di sini namanya Sa'ad. Ini Sa'ad ibnu Ubadah. Ini yang didapati. Inilah yang disiksa. Jadi ini yang didapati di perjalanan oleh suku Quraisy yang menyusul. Itu dia dapat ini, dan karena didapat dia diikat dengan tali yang dipakai oleh kudanya, jadi diikat, kemudian diseret, ditarik rambutnya, tapi kemudian ada yang mendapatinya, sempat menolongnya. Ini orang-orang Madinah yang tadi udah pulang itu menyadari, ada teman kita yang ketinggalan. Baru mereka pulang. Sebelum mereka jauh perjalanannya, tiba-tiba ini Sa'id ibnu Ubadah ini muncul. Alhamdulillah kalau begitu, tapi sudah disiksa. Nah, akhirnya ini tetap melanjutkan perjalanan karena sudah ketemu dengan yang dicari itu. Dilanjutkanlah perjalanan. Nah, berikutnya idza kana Sa'id yajiru lahuma fawaqalahuma al-marra bil Madinah wa nashawarat al-ansar hatta faqadu ay yakirru ilaihi. Ya, seperti yang saya sudah terangkan tadi, ini maksud bacaan ini. Hadza min bai'atil aqabah ats-tsaniyah allati tu'rafu bi bai'atil aqabah al-kubra wa qad tammat fi jawin ta'aluhu awatifil hubbi wal wala wat tanasir baina ashtatil mu'minina wathika wasyuja'ah wal istibsal fi hadzal sabil. Jadi orang-orang beriman itu katanya setelah terjadi bai'ah Aqabah al-Kubra atau bai'ah Aqabah yang kedua itu, disitulah terjadi karakter orang muslim yang sesamanya muslim itu
rasa saling menyayangi, saling melindungi, dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya dengan penuh kepercayaan dan keberanian serta rasa kepahlawanan di dalam perjuangan yang sama. Disitulah orang-orang beriman itu sebenarnya satu yang mengikat. Mereka diikat dengan kalimat yang sama, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga sudah cukup. Tapi Nabi merincinya dengan poin-poin yang secara teknis ke bawah. Ini 1, 2, poin 1, poin 1. Di Akabah pertama beda isinya dengan perjanjian Akabah kedua. Akabah kedua ini berisi jaminan orang-orang Madinah apabila Nabi dan para sahabat hijrah. Kalau sudah dijamin keselamatannya, barulah Nabi dan para sahabat mau berhijrah ke sana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang-orang mukmin itu maka dikatakan al-mu'minu yashuddu ba'duhum ba'da. Ya, orang mukmin itu, orang-orang beriman itu saling menopang, saling menguatkan. Di dalam budaya kita ada ini. Ini al-awatif itu artinya rasa sayang, rasa iba ada juga di kita. Namanya kalau orang Makassar pace. Kalau orang Bugis pese. Pese itu bukan rasa pedis, bukan itu yang dimaksud. Pese itu artinya kalau bahasa Indonesianya iba. Rasa empati yang begitu, merasa kalau ini disakiti berarti saya juga. Itu sebetulnya yang dimaksud. Jadi ada istilahnya kita sirik na pace. Pace itu artinya rasa persaudaraan itu. Rasa persaudaraan ini dimiliki oleh orang-orang beriman, namanya awatif. Wal hub, awatiful hubbi, mereka saling menyayangi. Mereka sendiri di situ saling menolong. Kalau kita di Sulawesi Selatan ada namanya Malik si Parape, Rebah si Patokong, Malilu si Pakainge. Dari situlah si Patuo si Patokong. Nah, di sini budaya kita ada. Di dalam budaya kebudayaan dan dalam Islam ada. Makanya sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan kita ini agama itu tidak pernah terpisah dari sistem kehidupan. Namanya ini pengadereng. Dalam pengadereng itu ada namanya sara. Sara itu adalah petugas dan penguka agama. Di situ ada parewasara namanya diolok. Artinya di situ ada ulama, di situ ada penasehat agama. Makanya raja-raja dulu itu namanya penasehatnya. Penasehat itu di bidang agama ada. Makanya ulama dan umara di Sulawesi Selatan tidak bisa dipisah. Kalau tanda-tandanya mau kacau kita di Sulawesi, kalau ulama sudah tidak sejalan dengan umara, itu tandanya ada si pengadereng itu sudah mulai pecah. Dan itu dari dulu kita ada. Kalau Makassar mengatakan pengadakan, kalau Bugis mengatakan pengadereng. Kalau Bugis bagian lagi Sinjai Bulukumba itu namanya pengadereng. Ada pengadereng. Kalau di Tanah Toraja namanya Alutodolo. Itu ada. Nah, disinilah sebetulnya kita harus pelihara. Jadi sejarah ini memiliki relevansi yang perlu. Jadi budaya seperti itu harus dijaga. Rebah si Patokong, Malilu si Pakainya, Malik si Parape. Jangan rebah si baku inja-inja yang sudah jatuh, hanyut, biarkan saja. Ini disitulah kita sebetulnya. Jadi di Sulawesi Selatan ini sebenarnya nilai budaya kita itu sangat islami. Cuma kadang-kadang salah dipahami, tidak bisa dijelaskan. Jadi anak-anak di belakang kadang-kadang tidak paham itu. Cuma kita itu penuh dengan budaya itu harus dipahami dengan semiotikanya yang punya budaya itu sendiri. Kalau kita mau memaknainya kadang-kadang salah paham. Ya. Lalu famu'minu min ahli Yathrib.
anu ala ahyatil mustad. Jadi di sini orang-orang mukmin dari kalangan Yasrib itu menyaksikan bahwa orang-orang sesama orang beriman itu dia melindungi yang lemah. Al-mustad'af namanya. Al-mustad'af, melindungi yang lemah ketika berada di Mekah. Wa yata'assab lahu, mereka saling menyayangi. Wa yaghdabu man zalamahu, dan mereka sangat marah dengan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap mereka. Di sini kita sebetulnya jadi Islam itu menjadi kuat karena yang lemah dilindungi oleh yang kuat. Iya. Jadi Nabi suatu ketika mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, tidak terbukti keimanan di antara kalian sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, yang besar menyayangi yang kecil dan yang kecil menghormati yang besar. Artinya disinilah istilahnya apa? Kalau istilahnya onroy onromu, tudangi tudangemu. Artinya yang kecil ini tahu diri, hormat kepada yang besar. Bahkan kalau belum ada seperti itu perilaku, berarti belum terbukti imannya. La yu'minu ahadukum, tidak terbukti iman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seperti nasihat orang dulu, ya apa kalau istilahnya dulu, kalau orang tua kita dulu, kabeti alemu sebelum mukabeti atau lainnya. Artinya kalau sakit jangan, karena seperti itu juga yang dirasakan oleh orang. Nah, artinya orang lain dicintai sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Sebab yamuto tu didi, yamuto dia sedih. Asal kita sama, roh kita sama, perasaan kita sama. Kalau dicubit sama, dalam artian apa, kita bersaudara karena kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang kita lakukan atas dasar kemanusiaan. Ada juga persaudaraan yang kita lakukan atas dasar keimanan yang sama. Itulah yang disebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Itu namanya persaudaraan yang diikat oleh akidah. Seperti kaum Ansar tadi. Kaum Ansar Muhajirin dengan Nabi SAW diikat dengan kalimat yang sama, dan sebagai bukti mereka beriman, mereka harus bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ada juga persaudaraan karena dasar kemanusiaan. Kita tidak ada hubungan, mungkin beda akidah, beda suku bangsa, tapi bukan itu yang dilihat, karena kita sama-sama ini manusia. Kalau orang Bugis mengatakan sipakatau. Sipakatau artinya karena kita sama-sama manusia. Persaudaraan ini, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Nabi itu ketika berada di Madinah bukan hanya melindungi orang-orang yang telah bersyahadat, orang-orang yang tidak bersyahadat, yang belum beriman saja, tapi mau hidup bersama dengan Nabi di bawah satu undang-undang dasar namanya Piagam Madinah. Nabi, salah satu di antara isinya itu adalah Nabi dan para sahabat harus melindungi mereka selama mereka mau hidup berdampingan, dengan kewajiban bagi orang mukmin membayar zakat, tapi bagi mereka yang tidak muslim karena tidak ada ajaran zakat, namanya membayar jizyah atau pajak. Jadi imbang kan? Yang beriman bayar,
berkontribusi kepada negara dengan membayar zakat. Orang yang tidak beriman kan, yang baru masuk Islam tidak ada ajaran zakatnya, maka Nabi katakan ada jizyah. Jizyah namanya pajak. Kalau kita di sini orang Muslim bayar pajak, bayar zakat juga, itu karena kewajiban kita sebagai warga negara. Bayar pajak sebagai warga negara dan bayar zakat sebagai orang beriman. Ya, karena seperti itu yang terjadi saat ini di kita. Sudah masuk waktu taman itu belum? Ya, jadi di sini kita bisa melihat nanti lebih lanjut bagaimana kelanjutan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah di Yasrib itu, apa yang dilakukan supaya praktek-praktek kehidupan bermasyarakat dan beragama yang dicontohkan Nabi di sana itu bisa menjadi referensi bagi kita hari ini dan ke depan. Itu gunanya kita belajar sejarah, karena bukan hanya tentang ceritanya, tapi mau diapa itu, mau diapa contoh-contoh sejarah itu dalam kehidupan kita hari ini kalau kita menghadapi hal yang sama. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi cerita itu supaya kita mengambil pelajaran daripadanya, karena intinya sejarah sebenarnya adalah waqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah sejarah itu agar menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inilah gunanya kita membaca lembaran sejarah ini. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wallahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya, selalu ingin menutupi apa yang seharusnya diviralkan. Singkatnya, seluruh ikhtiar baik itu ketika kita lakukan, maka dalam pandangan iblis dan itu pasti musuh. Nanti dia menganggap kita ini adalah saudaranya kalau kita melakukan yang sebaliknya. Misalnya orang melakukan bertindak mubazir yang dilarang oleh agama, ketika kita melakukan tindakan itu dikatakan dalam Al-Quran bahwa innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir itu bersaudara dengan setan. Karena mubazir itu hal yang dilarang oleh agama, maka itu memang telah menjadi komitmen untuk menggelincirkan manusia di sini, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjanjian dengan penduduk Yasrib yang kemudian dilakukan di sebuah desa namanya Aqabah, maka disebut Bai'atul Aqabah. Itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Itu juga sebenarnya perjalanan kita kalau mau menuju ke Mina. Nah, itu juga dilakukan di malam hari. Nah, iblis ketinggalan. Nanti mau bubar itu acara, baru iblis tahu. Makanya dia ingin membocorkan upaya dan rahasia itu. Walamma tamma Ibrahim ahida wa kana al-qawmu ala washakin. Di situ iktashafaha ahadus syayatin, ketika menjelang berakhirnya pertemuan untuk melakukan
Bai'atul Aqabah yang kedua ini, atau disebut Bai'atul Aqabah Al-Kubra, maka tiba-tiba saja muncul iktasyafa ahadus syayatin, maka tiba-tiba muncul salah satu dari pasukan setan itu ingin membuka pertemuan rahasia itu. Pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan penduduk Yasrib dari kalangan suku Hazrat dan Aus. Karena seandainya tahu ini penduduk Mekah, suku Quraisy yang memusuhi Nabi ini, pasti ini tidak bisa dilakukan, karena itu berbahaya bagi mereka. Makanya Nabi melakukan jangan di sekitar Masjidil Haram dilakukan. Kita pergi ke daerah terpencil. Maka disepakatilah sebuah desa di sebuah tempat namanya desa itu namanya Bai'atul Aqabah, di situ namanya Desa Aqabah. Nah, di Mina. Wa haitsu jaa hadzal iktishafu bil lahzatil akhirah. Sayangnya itu karena terjadi ini baru diketahui oleh iblis, sudah mau bubar, sudah selesai semua pembicaraan, sudah komplit semua pembicaraan dan telah menghasilkan poin-poin kesepakatan dari pertemuan itu. Ya, walam yakun yumkinu iblaghi zu'ama'i Quraisy, dan tidak lagi memungkinkan untuk disampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Habis waktu, itu sudah menjelang subuh juga, dan tidak sama sekarang bilang tiba-tiba kalau sudah ada seperti ini bisa ditelepon. Tidak ada alat komunikasi waktu itu. Kalau mau beritahu mau ke Mekah harus kembali ke Mekah, sampai di Mekah mau ponis soe, tidak bisa dia sampaikan, sudah bubar juga. Jadi di sini kalah telak, di sini iblis ini. Pertemuan rahasia itu tidak sempat wahum bisami qama dzalika syaitan ala murtafi minal ab wasaha bi anfazi sautin samiaqat. Jadi sebenarnya ini iblis berupaya menyampaikan itu, berteriak supaya penduduk kalau sekarang ini kayak apa ya, yang pakai mic, tapi tidak ada mic waktu itu, jadi berteriak sendiri. Dia sampaikan kepada penduduk, Muhammad buat persekutuan dengan orang-orang Hazraj dan Aus ini pasti ada upayanya untuk memusuhi suku Quraisy ini, terutama mereka yang berasal dari kalangan bela Abu Jahal dan seterusnya. Itu dilakukan. Apa kemudian mereka katakan? Ya ahlal akhashib al-manazil, hal lakum fi Muhammadin was-sabat was-sahaba ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum. Ketahuilah wahai seluruh penduduk yang ada di sekitar sini, ini Muhammad berkumpul bersama dengan pasukannya dalam rangka membuat kesepakatan untuk memusuhi kalian. Bayangkan provokasinya itu. Ini provokator betul ini ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika hal itu terjadi beliau mengatakan kepada penduduk dan kepada sahabat yang kepada suku Hazraj yang dan pengikut-pengikutnya yang ada, haza azbul aqabah. Ini azbul aqabah artinya pangonroan naro bosna di situ, namanya azbul aqabah. Ini nama setan azbul aqabah ini yang muncul ini satu ini namanya azbul aqabah. Tapi Nabi mengatakan, amma wallahi ya adu wallahi, Nabi mengatakan, saya akan hadapi Anda, biarkan saya akan hadapi
Ini adalah adu Allahi, musuh Allah dalam artian ini musuh kebenaran. Nabi sendiri akan menghadapinya. Thumma amarahum ayaqtu ila rihalihim. Kemudian Nabi menginstruksikan kepada seluruh hadirin yang ada, seluruh pasukan yang ada dan juga penduduk yang ada di sekitar, kalian masuk semua ke kemah-kemah dan ke rumah-rumah kalian supaya tidak diganggu. Saya yang akan hadapi, kata Nabi ini. Ini setan ini saya akan hadapi sendiri. Ya. Jadi disinilah kita lihat bahwa Nabi menampakkan ke pemimpinannya di saat setan seorang muncul lalu berteriak untuk memprovokasi pendukung-pendukung Nabi, ingin supaya mengubah pikiran mereka dan juga penduduk agar memusuhi Nabi. Tapi Nabi mengatakan, inilah Azbul Aqabah, ini bosnya, ini setan yang ada di desa ini, namanya bosnya setan yang ada di Aqabah itu. Demi Allah, saya akan menghadapimu. Tentu dalam hal ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah? Karena setan melihat kita dan kita tidak melihat dia kecuali Allah yang menghendaki muncul. Jadi kalau bukan karena kita mohon perlindungan dari Allah, kita secara ini punya kelemahan, karena kita tidak bisa melihat setan kecuali atas perkenan dari Allah. Sementara setan bisa melihat kita dari arah mana saja dia mau, bisa. Tapi kalau Allah melindungi kita, inilah yang terjadi. Di sini ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran setan, kemunculannya itu nanti setelah mau bubar, nanti setelah akhir-akhir pertemuan. Sudah ada kesepakatan yang sudah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan suku Hazraj dan Aus dari penduduk Yasrib itu. Kemudian isti'dadul ansari lidardi Quraisy. Ya, ini kesiapan kaum Ansar untuk menyerang suku Quraisy. Ya. Ini Ansar, ini disebut Ansar itu, kembali lagi saya ingin tegaskan, Ansar itu terdiri dari suku dari kaum muslimin, baik dari suku Hazraj dan Aus, itu semua. Itu yang disebut. Jadi ketika Nabi berhasil menyatukan suku Hazraj dan Aus, ini kemudian Nabi memberikan nama Ansar. Nah, disinilah persekutuan yang terjadi antara Hazraj dan Aus melebur dalam satu nama Ansar. Sini istidadul ansari lidarbi Quraisyin, persiapan atau kesiapsiagaan Ansar, kaum Ansar ini untuk menghadapi suku Quraisy. Suku Quraisy yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak menghalangi rencana hijrahnya Nabi ke Yasrib. Wa inda sima'i sautin hadha syaitan qala al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah walladhi ba'athaka bil haqqi. Ketika hal itu, suara setan tadi didengar oleh Al-Abbas, maka dia bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Dia bersumpah. Apa dia katakan? Bahwa in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina ghadan. Jadi kalau kamu mengizinkan Muhammad, akan kita serang seluruh penduduk Mina besok, karena di situ ada setan. Tapi Nabi mengatakan lam nu'mar bidzalika walakin irji'u ila rihalikum
faraja'u wa namu hatta asbahu. Tapi Nabi mengatakan jangan dulu karena belum kita diperintahkan. Ya, lam nu'mar bidzalika. Kita belum diperintahkan untuk melakukan itu. Jangan dulu, tunggu dulu perintah. Kita tidak boleh bergerak kalau tidak aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada isyarat, nanti kita bertindak brutal padahal itu melanggar. Lalu kemudian walakin irji'u ila rihalikum. Kembalilah dulu ke rumah-rumah kalian. Kembali dulu, pergi tidur. Pokoknya sekarang pergi tidur dulu, istirahat dulu. Faraja'u wa namu hatta asbahu. Maka karena mereka taat kepada Nabi, faraja'u, maka mereka kembali semuanya, wa namu, dan tidur hatta asbahu, sampai masuk waktu subuh. Mereka di situ atas. Padahal Al-Abbas minta, Muhammad, kalau kamu merekomendasikan untuk kita melakukan penyerangan terhadap penduduk Mina yang di dalamnya di situ ada setan, maka kita lakukan penyerangan besok. Iya, kita melakukan penyerangan besok. Tapi Nabi mengatakan, tenang, kita belum diperintahkan. Kembali dulu ke rumah kalian, ke kemah-kemah kalian, kemudian tidurlah di sana. Maka mereka pun kembali dan tidur sampai masuk waktu subuh. Berikutnya Quraisy tuqaddim al-ihtijaja ila ruasa Yathrib. Ini orang-orang Quraisy mengajukan protes kepada pembesar-pembesar Yathrib dari suku Khazraj dan Aus. Ini orang Quraisy, ini maksudnya pengikutnya Abu Jahal, ini semua ini mengajukan protes. Kenapa sampai terjadi pertemuan? Kenapa bisa terjadi baiat? Baiat itu artinya janji setia. Kenapa seperti itu? Walamma qadiya hadzal khabar anna Quraisy waqa'at fihim duhatan athariba al-qalaqila wal ahzan. Ketika kabar itu tersebar di telinga mereka, azan Quraisy di telinga, ketika kabar itu, informasi itu sampai di telinga kaum Quraisy itu, waqa'at fihim dujatun atharatil qalaqila wal ahzan, maka muncullah berbagai kebingungan, huru-hara dan kesedihan. Aduh, kita kecolongan betul. Jadi orang Quraisy kurang ngajar itu Muhammad, kurang ngajar itu suku Khazraj, penduduk Madinah, penduduk Yathrib yang datang menemui Nabi dan berbaiat menyatakan janji setia. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy merasakan kesedihan dan kebingungan. Lalu langkah apa lagi yang kita ini? Pasti ini berbahaya bagi kita. Hai, cilaka boleh ya. Li'annahum kanu ala ma'rifatin tammatin min awaqibi mithli hadzal bai'ah wa nata'ijiha bin nisbati ila anfusihim wa amwalihim. Karena orang Quraisy ini tahu persis bahwa ekses dari pertemuan seperti janji setia seperti ini dan akibat yang akan ditimbulkan terhadap harta dan terhadap diri, dampak buruk yang akan menimpa dirinya dan hartanya. Kalau itu kenyataannya sampai terjadi, asbahu hatta tawaj, kalau itu kemudian suku Quraisy, orang-orang Quraisy segera memberanikan diri untuk menemui orang-orang
Yasrib yang berhaji ketika itu, karena musim haji ceritanya seperti sekarang ya. Maka mereka mendatangi Zuama wa kabira mujrimiha. Jadi sini kemudian mereka berupaya menemui pembesar-pembesar. Mereka penduduk-penduduk atau pembesar-pembesar dari kalangan Quraisy ini berupaya untuk mengklarifikasi dan mencari tahu tentang adanya isu bahwa terjadi pertemuan Nabi Muhammad dengan penduduk Yasrib. Itu mereka cari tahu. Tapi ini kebetulan yang dia tanya ini mereka tidak tahu. Yang dia temui ini adalah penduduk Yasrib yang tidak ikut dalam pertemuan di Bai'atul Aqabah itu, tidak ikut di pertemuan itu. Jadi bingung mereka, ada apa ini ditanyakan. Tidak pernah terjadi, demi Allah ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi karena kebetulan yang ditemui orang tidak tahu menahu tentang gerakan itu. Jadi tidak salah juga, karena dia mengungkapkan apa yang diketahuinya, sementara mereka tidak tahu bahwa itu ada pertemuan. Jadi dia mencari tahu. Orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini berusaha menemui para jemaah haji yang berasal dari Yasrib, yang hari ini dari Madinah, yang melakukan haji. Dia cari tahu betulkah itu terjadi pertemuan Muhammad dengan mereka, dengan kalian. Dia mengatakan tidak pernah. Ya benar, tidak pernah, karena yang ditanya yang tidak ikut. Jadi tidak ada kebohongan di situ. Lagi pula tidak tahu mereka memang tidak tahu karena dirahasiakan. Nah, lalu setelah itu dia mengatakan, ya ma'asyaral Hazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadza tastakhrijunahu min baini azharina. Pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, hai penduduk Hazraj, hai suku Hazraj, kalian telah sampai berita di telinga saya, telah sampai informasi kepada saya bahwa kalian telah mengadakan pertemuan dengan sahabat kami, yaitu maksudnya Muhammad. Kalian telah mengadakan pertemuan dengan itu. Haza, dikatakan tastakhrijunahu min baini azharina, dan kamu akan membawa keluar dari kota Mekah ini. Ya, kalian akan membawanya seperti itu. Wa tabayunahu ala harbina, dan kalian telah berbaiat mengadakan janji setia dalam poin-poin pertemuan itu, dan intinya adalah untuk memusuhi kami semua. Apa benar terjadi seperti itu? Lalu mengatakan, wa innahu wallahi ma min hayyin minal arabi. Di sini katanya, demi Allah, inilah kejadian yang paling buruk, yang tidak pernah ada yang lebih buruk menimpa ini, lebih dari kejadian ini. Kalau itu maksudnya kalian mau membawa Muhammad keluar dari kota Mekah. Kan ini istilahnya Nabi Muhammad ini dijemput oleh penduduk Yasrib. Jadi Nabi Muhammad itu sudah siap dibawa keluar oleh mereka. Iya. Nah, ketika itu kemudian terjadi, orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy menemui itu. Yang dia temui juga orang-orang yang masih musyrik dari kalangan Hazraj juga yang dia temui. Maka ini mereka belum terjadi baiat dengan Nabi, tapi beberapa orang yang telah berbaiat kepada Nabi SAW, 9 dari kalangan Hazraj dan 3 orang dari
kalangan Aus, jadi jumlahnya semua 12. Inilah yang menjadi lokomotif dari upaya untuk membawa Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dan inilah mereka tokoh-tokoh yang akan menyusun strategi menghadapi suku Quraisy apabila terjadi penyerangan. Ini sudah konsepnya sudah mantap, karena di tahun pertama sudah ada pertemuan, namanya Bai'atul Aqabah pertama. Tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, terjadi lagi pertemuan namanya Bai'atul Aqabah yang kedua, Bai'atul Aqabah Kubra namanya. Maka disinilah terjadi upaya, dan di sini tahun kesedihan sebenarnya bagi suku Quraisy. Ini karena ini sudah mantap, ini terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, dan pada tahun itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hijrah bersama para sahabat di tahun ke-13 itu. Tapi strategi sudah jadi sebagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah izinkan untuk berangkat terlebih dahulu dari kalangan sahabat. Nabi kemudian menunggu waktu dan momen yang tepat untuk segera menyusul. Tapi sahabat yang mau hijrah ini ceritanya sudah dijamin hidupnya ketika sampai di tempat yang baru. Itu harta dari kaum Ansar itu sudah siap untuk menyambut kedatangan sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka itu adalah kaum muhajirin atau kaum imigran. Almal muslimuna fa nadhara ba'dhum ila ba'din. Nah, sekarang sementara ketika itu diklarifikasi tadi, antara orang muslim ini saling bisik-bisik. Jangan ini jangan sampai ketahuan ya. Jadi yang ikut itu menyaksikan. Biarkan orang Quraisy itu mencari tahu, tapi tutup mulut. Kalian ini mau tutup mulut, yang tahu tutup mulut. Ya. Amal muslimuna fa nazara ba'duhum ila ba'din. Jadi orang-orang muslim saling berpandangan. Wah, kalau begini dia mengatakan itu. Thumma razu bisumti. Diam, pokoknya diam 1000 bahasa. Jangan bicara, jangan ungkapkan. Falam yatahaddas aduhum minhum yulqi au isbat. Tidak ada di antara seorang muslim pun yang bicara, yang buka bicara, dan kalau ada pertanyaan dia tidak mengatakan ya betul ada pertemuan. Pokoknya diam saja. Nah, karena ini strategi, kalau sampai ketahuan, mereka semua yang pernah bersama dengan Nabi dipenggal lehernya semua itu. Jadi diam. Makanya disebut as-suntu aslam. Diam itu lebih selamat daripada dibilang. Nah, ini bukan berbohong, tapi demi menjaga jiwa dan keselamatan. Diam lebih selamat daripada bicara. Kalau bicara nanti kalau diam kan tidak bisa dipastikan ini benar atau tidak. Nah, itu strategi. Kemudian ta'akkadul khabar lidai Quraisy mutaratitil mubaya'ain. Di sini dikatakan bahwa kebenaran berita itu kemudian diyakini oleh orang-orang Quraisy, dan segera ingin menangkap dan menyiksa orang-orang yang pernah berbaiat. Rupanya orang Quraisy semakin yakin dengan fakta dan bukti-bukti yang mendukung, semakin meyakinkan dirinya bahwa pasti sudah terjadi namanya janji setia atau bai'ah Aqabah itu. Orang Quraisy meyakini itu. Ada zuama Makkah wa hum ala syibhil yakini min kazbi hadzal khabar. Jadi pembesar-pembesar Mekah dari suku Quraisy itu, mereka artinya
hampir yakin dengan seyakin-yakinnya atas berita yang dia yakini ini adalah hoax. Lakinnahum lam yazalu yastatuna atau yukthiruna al-bahtha anhu wa yadfaquna an-nazra fihi. Tapi dia masih ingin cari bukti-bukti yang lain untuk menguatkan dugaannya tadi, untuk membuktikan bahwa dugaan itu adalah sesuatu yang kemudian berubah menjadi fakta. Jadi itu yang diperbanyak dulu bukti-bukti, sampai kemudian mereka hatta ta'akkada ladaihim annal khabara sahihun, sampai kemudian cukup bukti yang meyakinkan bagi mereka bahwa berita itu adalah berita yang benar, berita yang valid. Wal bai'atu qad tammat falan, jadi bahwa dia mengakui, dia meyakini bahwa bai'at itu benar-benar sudah berlangsung dan sudah dilakukan oleh Muhammad bersama dengan orang-orang Yasrib tadi itu. Lalu mereka mengatakan kurang ajar itu, kurang ajar, kita baru tahu mereka sudah pulang. Ini kan ceritanya tadi yang ikut berbaiat dengan Nabi, mereka sudah pada pulang. Mau ngamuk, orangnya sudah tidak ada, sudah pulang. Baru mereka tahu, kalah lagi situ, kalah strategi lagi. Orang Hazrat dan Aus zaman Nabi Tongker, dia ahli strategi perang juga. Si runtuh nih. Orang Hazrat dan Aus itu pemimpin suku yang berperang di Madinah waktu itu sebelum Nabi hijrah. Istilahnya mereka juga orang jagoan semua. Nah, ini suku Quraisy selalu kalah telak, selalu ini mau ngamuk tapi sudah pada pulang. Nah, akibatnya disinilah kita lihat bagaimana kelihayan strategi yang dilakukan oleh suku Hazrat dan Aus yang berhasil disatukan oleh Nabi. Ini berhasil karena sebenarnya inilah Hazrat dan Aus ini yang di Yasrib inilah dua suku yang paling terkenal. Kalau perang hanya ini yang di depan, dua berhadapan, tapi sebenarnya suku-suku yang menyokong dari belakang masing-masing ada. Tapi tidak disebut, tenggelam oleh dua nama ini, Hazrat dan Aus. Dan Nabi berhasil menyatukan kedua suku itu. Nah, akhirnya disitulah berhadapan antara orang Quraisy yang jago perang juga dengan suku Hazrat dan Aus dari Madinah itu yang juga pimpinan pasukan perang. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini strateginya Nabi ketika berhasil meyakinkan dan menyatukan orang-orang Yasrib, di sini keberhasilan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika ba'da mata wa ba'da dzalika ma nafarul hujjaj ila awta'ihim fasara'a faru'asaihim bimutaradati al-Yasribin. Jadi di sini dia katakan tidak ada lagi seorang dari kalangan haji dari pembesar mereka yang dia jumpai, dari pembesar-pembesar Yasrib mereka tidak dapati lagi. Walakin ba'da fawatil awam ila annahum tamakkanu min ru'yati Sa'id bin Ubadah wal Munzir bin Amr. Tapi dia berhasil. Nah, di sini suku Quraisy berhasil menemui satu orang yang ketinggalan. Ini berhasil menemui dua orang, tapi lolos satu yang tertinggal di sini, namanya Sa'ad. Ini Sa'ad ibnu Ubadah. Ini yang didapati. Inilah yang disiksa.
Jadi ini yang didapati di perjalanan oleh suku Quraisy yang menyusul. Itu dia dapat ini. Dan karena didapat, dia diikat dengan tali yang dipakai oleh kudanya. Jadi diikat. Kemudian diseret, ditarik rambutnya. Tapi kemudian ada yang mendapatinya, sempat menolongnya. Ini orang-orang Madinah yang tadi udah pulang itu menyadari, ada teman kita yang ketinggalan. Baru mereka pulang. Sebelum mereka jauh perjalanannya, tiba-tiba ini Said Ibnu Ubadah ini muncul. Alhamdulillah kalau begitu, tapi sudah disiksa. Nah, akhirnya ini tetap melanjutkan perjalanan karena sudah ketemu dengan yang dicari itu. Dilanjutkanlah perjalanan. Nah, berikutnya Iza kana Sa'id yajiru lahuma fawaqalahuma al-marra bil Madinah wa nasyawarat al-ansar hatta faqadu ay yakirru ilaihi. Ya, seperti yang saya sudah terangkan tadi, ini maksud bacaan ini. Hadza min bai'atil aqabah ats-tsaniyah allati tu'rafu bi bai'atil aqabah al-kubra wa qad tammat fi jawhin ta'aluhu awatifil hubbi wal wala wat tanasir baina ashtatil mu'minina wathika wasyuja'ah wal istibsal fi hadzal sabil. Jadi orang-orang beriman itu katanya setelah terjadi bai'ah Aqabah al-Kubra atau bai'ah Aqabah yang kedua itu, disitulah terjadi karakter orang muslim yang sesamanya muslim itu rasa saling menyayangi, saling melindungi dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya dengan penuh kepercayaan dan keberanian serta rasa kepahlawanan di dalam perjuangan yang sama. Disitulah orang-orang beriman itu sebenarnya satu yang mengikat. Mereka diikat dengan kalimat yang sama, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga sudah cukup. Tapi Nabi merincinya dengan poin-poin yang secara teknis ke bawah. Ini 1, 2, poin 1, poin 1. Di Aqabah pertama beda isinya dengan perjanjian Aqabah kedua. Aqabah kedua ini berisi jaminan orang-orang Madinah apabila Nabi dan para sahabat hijrah. Kalau sudah dijamin keselamatannya, barulah Nabi dan para sahabat mau berhijrah ke sana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang-orang mukmin itu maka dikatakan al-mu'minu yashuddu ba'duhum ba'da. Ya, orang mukmin itu, orang-orang beriman itu saling menopang, saling menguatkan. Di dalam budaya kita ada ini. Ini al-awatif itu artinya rasa sayang, rasa ibah ada juga di kita. Namanya kalau orang Makassar pace. Kalau orang Bugis pese. Pese itu bukan rasa pedis, bukan itu yang dimaksud. Pese itu artinya kalau bahasa Indonesianya ibah, rasa empati yang begitu, merasa kalau ini disakiti berarti saya juga. Itu sebetulnya yang dimaksud. Jadi ada istilahnya kita sirik na pace. Pace itu artinya rasa persaudaraan itu. Rasa persaudaraan ini dimiliki oleh orang-orang beriman, namanya awatif. Walhub, awatiful hubbi, mereka saling menyayangi, mereka di situ saling menolong. Kalau kita di Sulawesi Selatan ada namanya Mali si Parape, Rebah si Patokong, Malilu si Pakainge. Dari situlah si Patuo si Patokong. Nah, di sini budaya kita ada. Di dalam budaya kebudayaan dan dalam Islam ada. Makanya sebenarnya
Kalau di Sulawesi Selatan kita ini, agama itu tidak pernah terpisah dari sistem kehidupan. Namanya ini pengadereng. Dalam pengadereng itu ada namanya sara. Sara itu adalah petugas dan pemuka agama. Di situ ada parewasara namanya di Olo. Artinya di situ ada ulama, di situ ada penasehat agama. Makanya raja-raja dulu itu namanya penasehatnya. Penasehat itu di bidang agama ada. Makanya ulama dan umara di Sulawesi Selatan tidak bisa dipisah. Kalau tanda-tandanya mau kacau kita di Sulawesi, kalau ulama sudah tidak sejalan dengan umara, itu tandanya ada si pengadereng itu sudah mulai pecah. Dan itu dari dulu kita ada. Kalau Makassar mengatakan pengadahkan, kalau Bugis mengatakan pengadereng, kalau Bugis bagian lagi Sinjai Bulukumba itu namanya pengadereng, ada pengadahkan. Kalau di Tanah Toraja namanya Alutodolo, itu ada. Nah, disinilah sebetulnya kita harus pelihara. Jadi sejarah ini memiliki relevansi yang perlu. Jadi budaya seperti itu harus dijaga. Rebah si patokong malilu si pakainya, mali si parape. Jangan rebah si baku inja-inja. Sudah jatuh, hanyut, biarkan saja. Ini. Disitulah kita sebetulnya. Jadi di Sulawesi Selatan ini sebenarnya nilai budaya kita itu sangat Islami. Cuma kadang-kadang salah dipahami, tidak bisa dijelaskan. Jadi anak-anak di belakang kadang-kadang tidak paham itu. Cuma kita itu penuh dengan budaya itu harus dipahami dengan semiotikanya yang punya budaya itu sendiri. Kalau kita mau memaknainya kadang-kadang salah paham. Ya. Lalu famu'minu min ahli Yathrib anu ala ahyat del mustad. Jadi di sini orang-orang mukmin dari kalangan Yathrib itu menyaksikan bahwa orang-orang sesama orang beriman itu dia melindungi yang lemah. Al-mustad'af namanya. Al-mustad'af melindungi yang lemah ketika berada di Mekah. Wa yata'assab lahu, mereka saling menyayangi. Wa yaghdabu man zalamahu, dan mereka sangat marah dengan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap mereka. Di sini kita sebetulnya jadi Islam itu menjadi kuat karena yang lemah dilindungi oleh yang kuat. Iya. Jadi Nabi suatu ketika mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, tidak terbukti keimanan di antara kalian sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, yang besar menyayangi yang kecil dan yang kecil menghormati yang besar. Artinya disinilah istilahnya apa? Kalau istilahnya onroy onromu, tudangi tudangemu. Artinya yang kecil ini tahu diri, hormat kepada yang besar, dan yang besar punya tanggung jawab melindungi yang kecil. Karena kalau dia tidak melindungi berarti dia juga kecil. Karena hanya yang besar bisa melindungi. Kalau mau jadi besar, ya jadi pelindung, penyayang. Kalau yang kecil ini menghormati, insya Allah itu yang akan direspon, dilindungi yang kecil. Nabi mengatakan kalau belum ada seperti itu perilaku berarti belum terbukti imannya. La yu'minu ahadukum, tidak terbukti iman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seperti
nasihat orang dulu, ya apa kalau istilahnya dulu, kalau orang tua kita dulu, kabeti alemu sebelum mukabeti atau lainnya. Artinya kalau sakit jangan, karena seperti itu juga yang dirasakan oleh orang. Nah, artinya orang lain dicintai sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Sebab yamuto tu didi, yamuto dia sedih. Asal kita sama, roh kita sama, perasaan kita sama. Kalau dicubit sama, dalam artian apa, kita bersaudara karena kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang kita lakukan atas dasar kemanusiaan. Ada juga persaudaraan yang kita lakukan atas dasar keimanan yang sama. Itulah yang disebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Itu namanya persaudaraan yang diikat oleh akidah. Seperti kaum Ansar tadi. Kaum Ansar Muhajirin dengan Nabi SAW diikat dengan kalimat yang sama, dan sebagai bukti mereka beriman, mereka harus bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ada juga persaudaraan karena dasar kemanusiaan. Kita tidak ada hubungan, mungkin beda akidah, beda suku bangsa, tapi bukan itu yang dilihat, karena kita sama-sama ini manusia. Kalau orang Bugis mengatakan sipakatau, sipakatau artinya karena kita sama-sama manusia. Persaudaraan ini, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Nabi itu ketika berada di Madinah bukan hanya melindungi orang-orang yang telah bersyahadat, orang-orang yang tidak bersyahadat, yang belum beriman saja, tapi mau hidup bersama dengan Nabi di bawah satu undang-undang dasar namanya Piagam Madinah. Nabi salah satu di antara isinya itu adalah Nabi dan para sahabat harus melindungi mereka selama mereka mau hidup berdampingan, dengan kewajiban bagi orang mukmin membayar zakat, tapi bagi mereka yang tidak muslim karena tidak ada ajaran zakat namanya membayar jizyah atau pajak. Jadi imbang kan? Yang beriman bayar, berkontribusi kepada negara dengan membayar zakat. Orang yang tidak beriman kan, yang baru masuk Islam tidak ada ajaran zakatnya, maka Nabi katakan ada jizyah. Jizyah namanya pajak. Kalau kita di sini orang muslim bayar pajak, bayar zakat juga, itu karena kewajiban kita sebagai warga negara. Bayar pajak sebagai warga negara dan bayar zakat sebagai orang beriman. Ya, karena seperti itu yang terjadi saat ini di kita. Sudah masuk waktu taman itu belum? Ya, jadi di sini kita bisa melihat nanti lebih lanjut bagaimana kelanjutan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah di Yasrib itu, apa yang dilakukan supaya praktek-praktek kehidupan bermasyarakat dan beragama yang dicontohkan Nabi di sana itu bisa menjadi referensi bagi kita hari ini dan ke depan. Itu gunanya kita belajar sejarah, karena bukan hanya tentang ceritanya, tapi mau diapa itu, mau diapa contoh-contoh sejarah itu dalam kehidupan kita hari ini kalau kita menghadapi hal yang sama. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi cerita itu supaya kita mengambil pelajaran daripadanya, karena intinya sejarah sebenarnya adalah waqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah sejarah itu agar menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inilah gunanya kita membaca lembaran sejarah ini. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya, selalu ingin menutupi apa yang seharusnya diviralkan. Singkatnya, seluruh ikhtiar baik itu ketika kita lakukan, maka dalam pandangan iblis dan itu pasti musuh. Nanti dia menganggap kita ini adalah saudaranya kalau kita melakukan yang sebaliknya. Misalnya orang melakukan bertindak mubazir yang dilarang oleh agama. Ketika kita melakukan tindakan itu, dikatakan dalam Al-Quran bahwa innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir itu bersaudara dengan setan. Karena mubazir itu hal yang dilarang oleh agama, maka itu memang telah menjadi komitmen untuk menggelincirkan manusia di sini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjanjian dengan penduduk Yasrib yang kemudian dilakukan di sebuah desa namanya Aqabah, maka disebut Bai'atul Aqabah. Itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Itu juga sebenarnya perjalanan kita kalau mau menuju ke Mina. Nah, itu juga dilakukan di malam hari. Nah, iblis ketinggalan. Nanti mau bubar itu acara, baru iblis tahu. Makanya dia ingin membocorkan upaya dan rahasia itu. Walamma tamma Ibrahim hahida wa kana al-qawmu ala washakin. Di situ iktashafaha ahadus syayatin. Ketika menjelang berakhirnya pertemuan untuk melakukan Bai'atul Aqabah yang kedua ini, atau disebut Bai'atul Aqabah Al-Kubra, maka tiba-tiba saja muncul iktashafa ahadus syayatin. Maka tiba-tiba muncul salah satu dari pasukan setan itu ingin membuka pertemuan rahasia itu. Pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan penduduk Yasrib dari kalangan suku Hazrat dan Aus. Karena seandainya tahu ini penduduk Mekah, suku Quraisy yang memusuhi Nabi ini, pasti ini tidak bisa dilakukan. Karena itu berbahaya bagi mereka. Makanya Nabi melakukan jangan di sekitar Masjidil Haram dilakukan. Kita pergi ke daerah terpencil. Maka disepakatilah sebuah desa di sebuah tempat namanya desa itu namanya Bai'atul Aqabah. Di situ namanya Desa Aqabah. Nah, di Mina. Wa haitsu jaa hadzal iktishafu bil lahzatil akhirah. Sayangnya itu karena terjadi ini baru diketahui oleh iblis, sudah mau bubar, sudah selesai semua pembicaraan, sudah komplit semua pembicaraan dan telah menghasilkan poin-poin kesepakatan dari pertemuan itu, ya. Walam yakun yumkinu iblaghi zu'ama'i Quraisy, dan tidak lagi memungkinkan untuk disampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Habis waktu, itu sudah menjelang subuh juga. Dan tidak sama sekarang bilang tiba-tiba kalau sudah ada seperti ini bisa ditelepon. Tidak ada alat komunikasi waktu itu. Kalau mau beritahu
mau ke Mekah harus kembali ke Mekah. Sampai di Mekah mau ponis soe, tidak bisa dia sampaikan, sudah bubar juga. Jadi di sini kalah telak di sini iblis ini. Pertemuan rahasia itu tidak sempat. Wahum bisyami qama dzalika syaitan ala murtafi minal ard wasaha bi anfazi sautin samiaqat. Jadi sebenarnya ini iblis berupaya menyampaikan itu, berteriak supaya penduduk-penduduk, nah, kalau sekarang ini kayak apa ya, yang pakai mic, tapi tidak ada mic waktu itu, jadi berteriak sendiri. Dia sampaikan kepada penduduk, Muhammad buat persekutuan dengan orang-orang Khazraj dan Aus ini pasti ada upayanya untuk memusuhi suku Quraisy ini, terutama mereka yang berasal dari kalangan bela Abu Jahal dan seterusnya. Itu dilakukan. Apa kemudian mereka katakan? Ya ahlal akhashib al-manazil hal lakum fi Muhammadin was-sabat was-sahaba ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum. Ketahuilah wahai seluruh penduduk yang ada di sekitar sini, ini Muhammad berkumpul bersama dengan pasukannya dalam rangka membuat kesepakatan untuk memusuhi kalian. Bayangkan provokasinya itu. Ini provokator betul ini ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika hal itu terjadi, beliau mengatakan kepada penduduk dan kepada sahabat yang kepada suku Khazraj yang dan pengikut-pengikutnya yang ada, haza azbul aqabah. Ini azbul aqabah artinya pangonroan naro bosna di situ, namanya azbul aqabah. Ini nama setan azbul aqabah ini yang muncul ini satu ini namanya azbul aqabah. Tapi Nabi mengatakan, amma wallahi ya adu wallahi. Nabi mengatakan, saya akan hadapi Anda, biarkan saya akan hadapi ini. Ini adalah adu wallahi, musuh Allah dalam artian ini musuh kebenaran. Nabi sendiri akan menghadapinya. Thumma amarahum ayaqtu ila rihalihim. Kemudian Nabi menginstruksikan kepada seluruh hadirin yang ada, seluruh pasukan yang ada dan juga penduduk yang ada di situ, kalian masuk semua ke kemah-kemah dan ke rumah-rumah kalian supaya tidak diganggu. Saya yang akan hadapi, kata Nabi ini. Ini setan ini saya akan hadapi sendiri. Ya. Jadi disinilah kita lihat bahwa Nabi menampakkan ke pemimpinannya di saat setan seorang muncul lalu berteriak untuk memprovokasi pendukung-pendukung Nabi, ingin supaya mengubah pikiran mereka dan juga penduduk agar memusuhi Nabi. Tapi Nabi mengatakan, inilah azbul aqabah, ini bosnya, ini setan yang ada di desa ini, namanya bosnya setan yang ada di Aqabah itu. Demi Allah, saya akan menghadapimu. Tentu dalam hal ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah? Karena setan melihat kita dan kita tidak melihat dia kecuali Allah yang menghendaki muncul. Jadi kalau bukan karena kita mohon perlindungan dari Allah, kita secara ini punya kelemahan, karena kita tidak bisa melihat setan kecuali atas perkenan dari Allah. Sementara setan bisa melihat kita dari arah mana saja dia mau, bisa. Tapi kalau Allah melindungi kita,
Inilah yang terjadi. Di sini ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran setan, kemunculannya itu nanti setelah mau bubar, nanti setelah akhir-akhir pertemuan. Sudah ada kesepakatan yang sudah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan suku Hazraj dan Aus dari penduduk Yasrib itu. Kemudian isti'dadul ansari lidardi Quraisy. Ya, ini kesiapan kaum Ansar untuk menyerang suku Quraisy. Ya, ini Ansar, ini disebut Ansar itu, kembali lagi saya ingin tegaskan, Ansar itu terdiri dari suku dari kaum muslimin, baik dari suku Hazraj dan Aus, itu semua. Itu yang disebut. Jadi ketika Nabi berhasil menyatukan suku Hazraj dan Aus, ini kemudian Nabi memberikan nama Ansar. Nah, disinilah persekutuan yang terjadi antara Hazraj dan Aus melebur dalam satu nama Ansar. Sini istidadul ansari lidarbi Quraisyin, persiapan atau kesiapsiagaan Ansar, kaum Ansar ini untuk menghadapi suku Quraisy. Suku Quraisy yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak menghalangi rencana hijrahnya Nabi ke Yasrib. Wa inda sima'i sautin hadha syaitan qala al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah walladhi ba'athaka bil haqqi. Ketika hal itu, suara setan tadi didengar oleh Al-Abbas, maka dia bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Dia bersumpah. Apa dia katakan? Bahwa in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina ghadan. Jadi kalau kamu mengizinkan Muhammad, akan kita serang seluruh penduduk Mina besok, karena di situ ada setan. Tapi Nabi mengatakan lam nu'mar bidzalika walakin irji'u ila rihalikum faraja'u wa namu hatta asbahu. Tapi Nabi mengatakan jangan dulu, karena belum kita diperintahkan. Ya, lam nu'mar bidzalika, kita belum diperintahkan untuk melakukan itu. Jangan dulu, tunggu dulu perintah. Kita tidak boleh bergerak kalau tidak aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada isyarat. Nanti kita bertindak brutal padahal itu melanggar. Nah, lalu kemudian walakin irji'u ila rihalikum, kembalilah dulu ke rumah-rumah kalian. Kembali dulu, pergi tidur. Pokoknya sekarang pergi tidur dulu, istirahat dulu. Faraja'u wa namu hatta asbahu. Maka karena mereka taat kepada Nabi, faraja'u, maka mereka kembali semuanya, wa namu, dan tidur hatta asbahu, sampai masuk waktu subuh. Mereka di situ atas. Padahal Al-Abbas minta, Muhammad, kalau kamu merekomendasikan untuk kita melakukan penyerangan terhadap penduduk Mina yang di dalamnya di situ ada setan, maka kita lakukan penyerangan besok. Iya, kita melakukan penyerangan besok. Tapi Nabi mengatakan, tenang, kita belum diperintahkan. Kembali dulu ke rumah kalian, ke kemah-kemah kalian, kemudian tidurlah di sana. Maka mereka pun kembali dan tidur sampai masuk waktu subuh. Berikutnya Quraisy tuqaddim al-ihtijaja ila ruasa Yathrib. Ini orang-orang Quraisy mengajukan protes kepada pembesar-pembesar Yathrib dari suku Hazraj
dan Aus. Ini orang Quraisy, ini maksudnya pengikutnya Abu Jahal ini, semua ini mengajukan protes. Kenapa sampai terjadi pertemuan? Kenapa bisa terjadi baiat? Baiat itu artinya janji setia. Kenapa seperti itu? Walamma qadiya hadzal khabar anna Quraisy waqa'at fihim duhatan athariba al-qalaqila wal ahzan. Ketika hal itu, kabar itu tersebar di telinga, azan di telinga-telinga mereka, azan Quraisy di telinga-telinga, ketika kabar itu, informasi itu sampai di telinga kaum Quraisy itu, waqa'at fihim dujatun atharatil qalaqila wal ahzan, maka muncullah berbagai kebingungan, huru-hara dan kesedihan. Aduh, kita kecolongan betul. Jadi orang Quraisy kurang ngajar itu Muhammad, kurang ngajar itu suku Hazrat, penduduk Madinah, penduduk Yasrib yang datang menemui Nabi dan berbaiat, menyatakan janji setia. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy merasakan kesedihan dan kebingungan. Lalu langkah apa lagi yang kita ini? Pasti ini berbahaya bagi kita. Hai, cilaka pole ye. Li'annahum kanu ala ma'rifatin tammatin min awaqibi mithli hadzal bai'ah wa nata'ijiha bin nisbati ila anfusihim wa amwalihim. Karena orang Quraisy ini tahu persis bahwa ekses dari pertemuan seperti janji setia seperti ini dan akibat yang akan ditimbulkan terhadap harta dan terhadap diri, dampak buruk yang akan menimpa dirinya dan hartanya. Kalau itu kenyataannya sampai terjadi, asbahu hatta tawaj, kalau itu kemudian suku Quraisy, orang-orang Quraisy segera memberanikan diri untuk menemui orang-orang Yasrib yang berhaji ketika itu, karena musim haji ceritanya seperti sekarang ya. Maka mereka mendatangi Zuama wa kabira mujrimiha. Jadi sini kemudian mereka berupaya menemui pembesar-pembesar mereka, penduduk-penduduk atau pembesar-pembesar dari kalangan Quraisy ini berupaya untuk mengklarifikasi dan mencari tahu tentang adanya isu bahwa terjadi pertemuan Muhammad dengan penduduk Yasrib. Itu mereka cari tahu. Tapi ini kebetulan yang dia tanya ini, mereka tidak tahu yang dia temui ini adalah penduduk Yasrib yang tidak ikut dalam pertemuan di Bai'atul Aqabah itu, tidak ikut di pertemuan itu. Jadi bingung mereka, ada apa ini ditanyakan. Tidak pernah terjadi, demi Allah ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi karena kebetulan yang ditemui orang tidak tahu menahu tentang gerakan itu. Jadi tidak salah juga, karena dia mengungkapkan apa yang diketahuinya, sementara mereka tidak tahu bahwa itu ada pertemuan. Jadi dia mencari tahu. Orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini berusaha menemui para jemaah haji yang berasal dari Yasrib, yang hari ini dari Madinah, yang melakukan haji. Dia cari tahu betulkah itu terjadi pertemuan Muhammad dengan mereka, dengan kalian. Dia mengatakan tidak pernah. Ya benar, tidak pernah, karena yang ditanya yang tidak ikut. Jadi tidak ada kebohongan di situ.
Lagi pula tidak tahu mereka memang tidak tahu karena dirahasiakan. Nah, lalu setelah itu dia mengatakan, ya ma'asyaral Hazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadza tastakhrijunahu min baini azharina. Pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, hai penduduk Hazraj, hai suku Hazraj, kalian telah sampai berita di telinga saya, telah sampai informasi kepada saya bahwa kalian telah mengadakan pertemuan dengan sahabat kami, yaitu maksudnya Muhammad. Kalian telah mengadakan pertemuan dengan itu. Haza mengatakan, tastakhrijunahu min baini azharina, dan kamu akan membawa keluar dari kota Mekah ini. Ya, kalian akan membawanya seperti itu. Wa tabayunahu ala harbina, dan kalian telah berbaiat mengadakan janji setia dalam poin-poin pertemuan itu, dan intinya adalah untuk memusuhi kami semua. Apa benar terjadi seperti itu? Lalu mengatakan, wa innahu wallahi ma min hayyin minal arabi. Di sini katanya, demi Allah, inilah kejadian yang paling buruk, yang tidak pernah ada yang lebih buruk menimpa ini, lebih dari kejadian ini. Kalau itu maksudnya kalian mau membawa Muhammad keluar dari kota Mekah. Kan ini istilahnya Nabi Muhammad ini dijemput oleh penduduk Yasrib. Jadi Nabi Muhammad itu sudah siap dibawa keluar oleh mereka. Iya. Nah, ketika itu kemudian terjadi, orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy menemui itu, yang dia temui juga orang-orang yang masih musyrik dari kalangan Hazraj juga yang dia temui. Maka ini mereka belum terjadi baiat dengan Nabi, tapi beberapa orang yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 dari kalangan Hazraj dan 3 orang dari kalangan Aus. Jadi jumlahnya semua 12. Inilah yang menjadi lokomotif dari upaya untuk membawa Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dan inilah mereka tokoh-tokoh yang akan menyusun strategi menghadapi suku Quraisy apabila terjadi penyerangan. Ini sudah konsepnya sudah mantap, karena di tahun pertama sudah ada pertemuan, namanya Baiatul Aqabah pertama. Tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, terjadi lagi pertemuan namanya Baiatul Aqabah yang kedua, Baiatul Aqabah Kubra namanya. Maka disinilah terjadi upaya, dan di sini tahun kesedihan sebenarnya bagi suku Quraisy. Ini karena ini sudah mantap, ini terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, dan pada tahun itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hijrah bersama para sahabat di tahun ke-13 itu. Tapi strategi sudah jadi sebagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah izinkan untuk berangkat terlebih dahulu dari kalangan sahabat. Nabi kemudian menunggu waktu dan momen yang tepat untuk segera menyusul. Tapi sahabat yang mau hijrah ini ceritanya sudah dijamin hidupnya ketika sampai di tempat yang baru. Itu harta dari kaum Ansar itu sudah siap untuk menyokong menyambut kedatangan sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka itu adalah kaum muhajirin atau kaum imigran. Almal muslimuna fa nadhara ba'duhum ila ba'din. Nah, sekarang sementara ketika itu diklarifikasi tadi,
antara orang muslim ini saling bisik-bisik, "Wih, jangan ini jangan sampai ketahuan ya." Jadi yang ikut itu menyaksikan, biarkan orang Quraisy itu mencari tahu, tapi tutup mulut. Kalian ini mau tutup mulut, yang tahu tutup mulut. Ya. Amal muslimuna fa nazara ba'duhum ila ba'din. Jadi orang-orang muslim saling berpandangan. Wah, kalau begini dia mengatakan itu. Thumma razu bisumti. Diam, pokoknya diam 1000 bahasa. Jangan bicara, jangan ungkapkan. Falam yatahaddas aduhum minhum yulqi au isbat. Tidak ada di antara seorang muslim pun yang bicara, yang buka bicara, dan kalau ada pertanyaan dia tidak mengatakan ya betul ada pertemuan. Pokoknya diam saja. Nah, karena ini strategi, kalau sampai ketahuan, mereka semua yang pernah bersama dengan Nabi dipenggal lehernya semua itu. Jadi diam. Makanya disebut as-sumtu aslam. Diam itu lebih selamat daripada dibilang. Nah, ini bukan berbohong, tapi demi menjaga jiwa dan keselamatan. Diam lebih selamat daripada bicara. Kalau bicara nanti kalau diam kan tidak bisa dipastikan ini benar atau tidak. Nah, itu strategi. Kemudian ta'akkadul khabar lidai Quraisy mutaratitil mubaya'ain. Di sini dikatakan bahwa kebenaran berita itu kemudian diketahui, diyakini oleh orang-orang Quraisy, dan segera ingin menangkap dan menyiksa orang-orang yang pernah berbaiat. Rupanya orang Quraisy semakin yakin dengan fakta dan bukti-bukti yang mendukung, semakin meyakinkan dirinya bahwa pasti sudah terjadi namanya janji setia atau bai'ah Aqabah itu. Orang Quraisy meyakini itu. Ada zuama Makkah wa hum ala syibhil yakini min kazbi hadzal khabar. Jadi pembesar-pembesar Mekah dari suku Quraisy itu, mereka artinya hampir yakin dengan seyakin-yakinnya atas berita yang dia yakini ini adalah hoax. Lakinnahum lam yazalu yastatuna atau yakthiruna al-bahtha anhu wa yadfaquna an-nazra fihi. Tapi dia masih ingin cari bukti-bukti yang lain untuk menguatkan dugaannya tadi, untuk membuktikan bahwa dugaan itu adalah sesuatu yang kemudian berubah menjadi fakta. Jadi itu yang diperbanyak dulu bukti-bukti, sampai kemudian mereka hatta ta'akkada ladaihim annal khabara sahihun, sampai kemudian cukup bukti yang meyakinkan bagi mereka bahwa berita itu adalah berita yang benar, berita yang valid. Wal bai'atu qad tammat. Jadi bahwa dia mengakui, dia meyakini bahwa baiat itu benar-benar sudah berlangsung dan sudah dilakukan oleh Muhammad bersama dengan orang-orang Yasrib tadi itu. Lalu mereka mengatakan kurang ajar itu, kurang ajar, kita baru tahu mereka sudah pulang. Ini kan ceritanya tadi yang ikut berbaiat dengan Nabi, mereka sudah pada pulang. Mau ngamuk, orangnya sudah tidak ada, sudah pulang. Baru mereka tahu, kalah lagi situ, kalah strategi lagi. Orang Khazraj dan Aus zaman Nabi Tongker, dia ahli strategi perang juga. Si runtuh nih. Orang Khazraj dan Aus itu pemimpin suku yang berperang di Madinah waktu itu sebelum Nabi hijrah. Istilahnya
mereka juga orang jagoan semua. Nah, ini suku Quraisy selalu kalah telak, selalu ini mau ngamuk tapi sudah pada pulang. Nah, akibatnya disinilah kita lihat bagaimana kelihayan strategi yang dilakukan oleh suku Hazrat dan Aus yang berhasil disatukan oleh Nabi. Ini berhasil karena sebenarnya inilah Hazrat dan Aus ini yang di Asrib inilah dua suku yang paling terkenal. Kalau perang hanya ini yang di depan, dua berhadapan, tapi sebenarnya suku-suku yang menyokong dari belakang masing-masing ada. Tapi tidak disebut, tenggelam oleh dua nama ini, Hazrat dan Aus. Dan Nabi berhasil menyatukan kedua suku itu. Nah, akhirnya disitulah berhadapan antara orang Quraisy yang jago perang juga dengan suku Hazrat dan Aus dari Madinah itu yang juga pimpinan pasukan perang. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini strateginya. Nabi ketika berhasil meyakinkan dan menyatukan orang-orang Yasrib, di sini keberhasilan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadhalika ba'da mata wa ba'da dhalika ma nafarul hujjaj ila awta'ihim fasara'a faru'asaihim bimutaradati al-Yasribin. Jadi di sini dia katakan tidak ada lagi seorang dari kalangan haji dari pembesar mereka yang dia jumpai, dari pembesar-pembesar Yasrib mereka tidak dapati lagi. Walakin ba'da fawatil awam ila annahum tamakkanu min ru'yati Sa'id bin Ubadah wal Munzir bin Amr, tapi dia berhasil